Refleksi akhir tahun 2022 oleh Ketua Umum PP Muhammadiyah Profesor Haidar Nasir. Mari kita simak yang menarik ini. Bahwa misi luhur bangsa dan negara di atas hal-hal lain yang bersifat pribadi, kelompok, prodi, golongan, dan sebagainya, dalam arti berjiwa negarawan. Yang kedua, kader Muhammadiyah ini kan lahir dari ormas keagamaan, harus membawa spiritualitas nilai amanah, nilai kejujuran, kebaikan. Kita punya diksi al-asr ya, demi waktu, di mana waktu itu termasuk waktu yang akan datang harus kita seksama hadapi, kita seksama jalani. Jangan sampai kita kemudian tidak bisa melakukan sesuatu yang lebih baik di tahun depan. Sampai Tuhan bersaksi tentang waktu, bersumpah. Tuhan bersumpah tentang waktu. Punya pepatah, al-waktu kasayf, waktu itu seperti pedang. Alan takoto aku, koto aja. Kalau engkau tidak menggunakannya, dia akan memenggalmu, seperti pedang memenggal kita. 2022 tentu kita masih menghadapi pandemi COVID, tetapi secara umum mulai landai, bahkan di ujung tahun ini sudah mulai ada evaluasi ya. Tetapi pemerintah masih sampai nanti akhir tahun ini, karena ada yang sudah diputuskan, tapi beberapa pihak itu sudah mulai mengajak untuk evaluasi. Artinya mulai ada pelonggaran biarpun masih ada gejala itu. Kalau pemerintah akhirnya nanti menetapkan berdasarkan WHO untuk menjadi endemi, tentu lebih firm lagi. Sudah mulai ada recovery. Muhammadiyah juga itu lewat MCCC dan seluruh sayap gerakannya, termasuk Aisyah, sudah mulai melakukan recovery dengan usaha-usaha membantu saudara-saudara kita yang terdampak oleh pandemi. Bencana alam terakhir di Cianjur, mudah-mudahan ini sudah masuk ke fase membangun hunian sementara dan hunian tetap. Muhammadiyah juga firm di situ. Saya yakin isunya masih berkisar soal pemilu 2024, ya. Kemudian juga tentang dinamika kebangsaan yang selalu jadi isu, yakni pembelahan politik, bahwa demokrasi kita tetap terjaga secara prosedural gitu ya, dan ini modal besar kita sebenarnya menjadi negara yang demokratis. Tapi dengan isu-isu tadi, agenda ke depan adalah pertama, dalam pandangan kami hasil dari muktamar yang lalu, muktamar ke-48 tentang pemilu 2024, Muhammadiyah memandang bahwa pemilu 2024 itu harus dipastikan terlaksana sesuai jadwal, sebagaimana komitmen pemerintah, DPR, dan semua pihak, termasuk kekuatan-kekuatan politik.
proses yang makin demokratis, makin bukan hanya lu berjurdil dari prosedural, tetapi juga menjunjung tinggi makna dan etika demokrasi gitu. Nah, kenapa kita harus memastikan terjadwal? Karena kan masih ada justru dari pihak yang semestinya isu-isu sejenis. Saya pikir ini harus segera diakhiri. Tutup buku di akhir tahun ini, tidak lagi ada isu-isu yang mengambangkan pelaksanaan pemilu, karena itu kan sudah menjadi komitmen negara, itu sudah menjadi komitmen pemerintah secara keseluruhan, dan rakyat juga sudah terkondisi untuk itu. Kepastian politik itu akan menciptakan stabilitas kehidupan kita berbangsa dan bernegara, baik dari elit maupun warga bangsa dan kelompok-kelompok kebangsaan. Jika kita memang ingin bangsa dan negara ini bersatu, ya komitmen-komitmen ofisial yang resmi itu harus kita jaga bersama dan kita pastikan bersama. 2024 terlaksana sesuai jadwal dan hentikan berbagai macam pernyataan, apalagi gerakan yang sifatnya spekulatif. Juga kita berharap bahwa ada waktu kita untuk 1,5 tahun ini menciptakan prakondisi agar apa yang selama ini menjadi isu yang masih diangkat, yakni pembelahan politik, tidak terjadi. Pembelahan politik dari pengalaman pemilu-pemilu lalu itu harus juga tutup buku dari dan oleh semua pihak. Pihak-pihak yang memberi warning bahwa tugas pemerintahan atau pemilu 2024 itu berat karena menghadapi pembelahan politik, justru dibalik bahwa semuanya justru harus berkomitmen, jangan nunggu di 2024, tapi 1 tahun ini sejak 2023 kita justru harus bersama-sama menciptakan kondisi agar pembelahan politik itu tidak terjadi. Politik dalam perbedaan politik, pilihan politik itu hal yang demokratis dan alamiah. Tetapi pembelahan politik yang menjadikan warga bangsa, kekuatan bangsa, bahkan institusi di tubuh bangsa dan negara itu menjadi terbelah, seakan-akan bahwa pemilu itu merupakan pertarungan ideologi dan pertarungan berbagai kepentingan yang saling berhadapan dan merusak kesatuan keutuhan bangsa. Ya, mari kita prakondisikan untuk tidak terjadi kehidupan kebangsaan kita. Pahamkan hal itu negatif, yang negatif itu akan terjadi. Maka kita konstruksi waham-wahamnya harus waham yang pemilu 2024 dan Indonesia ke depan itu tidak mengalami lagi pembelahan politik yang menghadap-hadapkan antar kekuatan bangsa ini menjadi seakan-akan bahwa proses pemilu dan kontestasi politik itu, kalau istilah kami waktu di Tanggir Bengkulu, itu seperti perang Kurukshetra itu. Perang Kurukshetra itu kan sebenarnya nggak ada yang menang gitu. Jadi semuanya kalah. Karena
semua orang sudah terkondisi untuk itu. Maka kearifan para elit di tubuh bangsa ini, mari kita produksi sikap, pernyataan, dan berbagai narasi, bahkan relasi yang justru kita menciptakan bahwa 2023 dan 2024, insya Allah bangsa ini dalam dinamika politik tetap bersatu. Komitmen seluruh elit bangsa baik di institusi negara atau pemerintahan maupun yang non pemerintahan bahkan warga bangsa untuk mengakhiri pembelahan politik. Jangan nunggu di 2024, mulailah dari 1 Januari 2023. Bila perlu tutup buku di akhir tahun ini. Semua tergantung pada komitmen semuanya, komitmen politik, yakni jiwa kenegarawanan dari semua pihak, semua elit untuk menahan diri. Boleh tidak suka, boleh bahwa kekuatan lain itu sebagai rival untuk kontestasi kan wajar. Seperti Piala Dunia kan satu sama lain antar sebelasan antar pelatih kan saling mengintip lawan dan ada mungkin juga perang kata-kata, tetapi semuanya dalam koridor permainan yang fair, demokrasi yang fair. Sehingga ketika Piala Dunia itu selesai, siapapun yang menang itu kan semuanya legowo. Yang kalah juga tidak jatuh diri. Ini punya modal rohani besar, baik untuk bersatu maupun untuk maju. Apa? Pertama, nilai-nilai luhur yang berbasis pada Pancasila, agama, dan kebudayaan bangsa yang akan menjadi pemandu kita hidup berbangsa bernegara. Nilai itu penting karena mengajarkan kita untuk damai, untuk bermakna, saling menghargai. Kemudian bahwa apapun kegiatan kita, entah politik, ekonomi, budaya, berbasis nilai itu kan harus sesuatu yang punya arti. Jangan yang sia-sia, apalagi yang menimbulkan mafsadat atau kerugian. Maka mari di 2023 itu kita sebarluaskan nilai-nilai luhur kebangsaan ini, agar bangsa Indonesia itu tetap punya karakter diri, jati diri yang memang berbasis pada nilai-nilai luhur itu, agama, Pancasila, budaya luhur bangsa. Masih dari kepercayaan publik pada KPK karena lembaga ini tidak firm di dalam menegakkan dan pemberantasan korupsi. Dalam penyelenggaraan pemilu juga sama, kita berharap institusi KPU, Bawaslu, dan lain sebagainya harus memastikan trust dan integritasnya. Kalau di lembaga ini sudah kehilangan trust, nanti menjadi sumber masalah. Kalau ada problem soal ini, ya benahi bersama secara sistem. Tapi juga jangan jadi alat dan alasan kita menunda pemilu. Jadi kita harus jujur dalam berbangsa bernegara. Kalau di tubuh institusi penyelenggaraan pemilu itu ada distrust, ya reformasi perbaiki sesuai dengan sistem yang berlaku. Dari alasan untuk pemilu belum siap, karena belum siap maka kita tunda, kan? Itu muter balik lagi nanti. Dan disitulah pentingnya kejernihan kita berbangsa dan bernegara. Kita berharap di tengah kecemasan tentang kondisi ekonomi global maupun nasional,
kita optimis tetapi seksama. Optimis bahwa ya setiap keadaan kan harus kita atasi. Dan kalau kita sungguh-sungguh, insya Allah kita bisa mengatasinya. Biarpun tidak selalu baik-baik saja. Tetapi kan menghadapi situasi darurat itu kalau bersama kita sungguh-sungguh, insya Allah bisa. Tapi juga seksama dalam arti jika ada warning misalkan bahwa ekonomi nasional maupun lebih-lebih global itu berat, ya kita harus mulai waspada, efisien, gitu kan, jangan boros, kemudian ya jangan korupsi dan segera selesaikan korupsi itu. Dan juga jangan menyia-nyiakan peluang kita untuk bangkit setelah pandemi ini dan melakukan recovery, yakni potensi kebangsaan kita, yakni persatuan. Persatuan itu yang membuat kita bertahan dalam berbagai gelombang bencana maupun bencana alam maupun bencana politik berbangsa. Nah, tidak kalah pentingnya sumber daya alam kita itu harus kita rawat bersama, karena ini adalah potensi terbesar kita. Kita bersyukur diberi anugerah Allah sumber daya alam yang kaya, tanah air yang luar biasa. Tapi kalau cara menggunakannya, memanfaatkannya itu kemudian sembarangan, ya nanti habis untuk masa depan bangsa kita. Maka di akhir tahun dan awal tahun ini kami mengajak mari seluruh pelaku ekonomi di negeri ini untuk juga menunjukkan cinta bangsa, cinta tanah air, dan cinta generasi bangsa ke depan. Jangan sampai kita mengeksploitasi, lalu kita juga hidup dengan hal-hal yang tidak halal dan tidak baik. Ini soal moral memang. Nah, lebih jauh tentu karena ekonomi kita ini kan diharapkan juga bisa menegakkan keadilan sosial bagi seluruh bangsa, seluruh rakyat. Ya semua pihak harus berkomitmen untuk berbagi. Kesenjangan sosial itu akan tetap melebar jika mereka yang punya akses pada ekonomi dan politik yang besar itu tidak mau berbagi. Nah, semangat gotong royong itu kan intinya juga pada berbagi pada hal-hal yang bersifat strategis seperti kemampuan mereka yang punya akses pada ekonomi untuk berbagi. Cara itu saya yakin juga negara menjadi kekuatan yang bisa memastikan dan menjamin bahwa seluruh sumber daya alam, seluruh kebijakan itu dihikmatkan sepenuh-penuhnya untuk kesejahteraan dan kemakmuran rakyat. Indonesia itu maju jika sumber daya manusianya itu semakin ditingkatkan kualitas, karakter, dan daya saing. Kita masih perlu introspeksi kenapa Human Development Index kita dan daya saing kita sebagai bangsa masih di bawah 6 negara ASEAN yang lain. Bahkan juga kita perlu introspeksi kenapa tingkat kecerdasan orang atau sumber daya insani Indonesia itu di angka 78,78 di posisi 130 bersama Timor Leste, Papua New Guinea, dan lain sebagainya. Pendidikan untuk secara sungguh-sungguh berpikir keras bagaimana meningkatkan kualitas pendidikan secara holistik, bukan secara parsial.
kebijakan-kebijakan khusus untuk kepentingan lapangan kerja, koneksi dengan seperti link and match dan lain sebagainya itu dihargai, tetapi pendidikan holistik yang mengintegrasikan seluruh potensi anak bangsa kita menjadi yang berkarakter, kemudian juga pada saat yang sama cerdas berilmu, berkeahlian, dan punya daya saing tinggi, itu niscaya. Dan seluruh peranata-peranata sosial kita itu juga harus connecting, mendorong sumber daya manusia kita, lebih-lebih yang generasi milenial ya, generasi X, kemudian generasi yang terbaru, generasi Alpha, itu mereka berkembang potensi dirinya. Jangan sampai misalkan medsos gitu kan, kemudian memproduksi hal-hal yang membuat daya tahan dan potensi sumber daya insani yang anak-anak tercinta kita yang mulia itu lalu rusak ya, potensinya. Semua pihak agar mengantarkan generasi bangsa kita, generasi milenial, generasi belia kita untuk menjadi pewaris Indonesia yang disebut dengan tahun 2045 menjadi Indonesia emas, dan mereka menjadi generasi emas. Bagaimana mungkin mereka menjadi generasi emas kalau ekosistemnya itu tidak mendukung buat mereka untuk tumbuh kembang menjadi generasi bangsa yang tadi, kalau dalam pasal 31 kan, generasi bangsa yang beriman, bertakwa, berakhlak mulia, berbasis pada nilai agama, budaya persatuan bangsa, menguasai iptek, dan cerdas berilmu. Hal seperti ini harus menjadi komitmen dari ekosistem dan strategi pendidikan. Maka letakkan juga pendidikan itu sebagai strategi kebudayaan bangsa, atau semata-mata kebijakan pragmatis. Agar apa? Agar pendidikan itu long term gitu ya. Pemerintahan boleh berganti sejak Orde Lama, Orde Baru, reformasi, tetapi mestinya strategi besar pendidikan kita itu long term, sebagaimana amanat konstitusi. Itulah beberapa hal yang menjadi catatan sekaligus juga harapan kami, dan kami percaya bahwa Muhammadiyah tidak sendirian. Kami mengajak seluruh komponen bangsa untuk mari bergandengan tangan, bersatu membangun bangsa dan negara ini penuh dengan pertanggungjawaban moral. Dan pandemi ini muncul di masyarakat, gitu kan, recovery-nya seperti apa, penanganannya seperti apa, dan semua harus siap. Yang kedua, usaha untuk mengurangi dan menyelesaikan merehabilitasi dampak-dampak itu. Harus ada kebijakan yang komprehensif, di mana kami ini kan Muhammadiyah sejak membuat MCCC sampai sekarang, insya Allah perangkat-perangkat kita mencukupilah untuk bekerja sama. Kemudian yang tidak kalah pentingnya itu terkoneksi juga dengan peristiwa-peristiwa dan bencana alam yang selalu terjadi di Indonesia. Jangan sampai gagap lagi gitu kan. Mestinya kita harus punya platform menghadapi bencana. Karena sering pindah-pindah itu, lalu gagap lagi gitu. Nah, kita mestinya harus punya format yang baru. Apalagi sampai muncul mulai ada isu bantuan sosial bencana, terkorupsi gitu kan. Itu kan kalau betul terjadi kan mengenaskan juga. Padahal itu sering berulang gitu. Jadi itu pemerintah tentu akan punya kebijakan yang firm untuk mengakhiri itu, tetapi disertai dengan pertama itu tadi
kepastian dan pertanggungjawaban politik yang kokoh, kemudian menciptakan ekosistem bersama untuk menyelesaikan kepentingan bangsa dan negara. Di situ saja poinnya. Yang kedua, kami ingin menegaskan bahwa proses demokrasi kita itu kan sudah cukup baik. Maka harapan kita bahwa pemilu 2024 harus menjadi pemilu seluruh pihak, baik di tubuh pemerintahan secara keseluruhan maupun kekuatan-kekuatan politik dan kekuatan masyarakat, agar dapat terlaksana sebagaimana jadwal. Dan kenyataan, rekomendasi yang berkaitan dengan pelaksanaan pemilu itu harus segera diakhiri agar kita bisa mengawal proses pemilu itu selain adil, tetapi juga memastikan bahwa rakyat melaksanakan proses demokrasi secara gembira, bersaudara, dan menghasilkan pilihan-pilihan yang terbaik untuk kepentingan Indonesia.